Waketum PSSI beberkan target timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17. Luar biasa, Sintayong dapat 5 tambahan pemain keturunan yang dapat diandalkan. Tak ragu, bintang Filipina berikan timnas Indonesia julukan ini. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Waketum PSSI beberkan target timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17. Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisha beberkan soal target timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Tisha mengaku belum mau berkomentar soal target tersebut. Yang terpenting adalah fokus kepada persiapan. Timnas Indonesia U17 bakal menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 yang digelar pada 10 November hingga 2 Desember 2023 mendatang. Ketika ditanya soal target, Tisha menegaskan bahwa yang terpenting adalah fokus pada pertandingan pertama kontra Ekuador yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada 10 November 2023. Ratu Tisha berharap timnas Indonesia bisa menunjukkan permainan gemilang di Piala Dunia U17, sebab penyelenggaraan ini akan menjadi sejarah bagi Indonesia. Kita fokus pertandingan pertama, kita tidak usah mikir yang lain dulu. Di depan mata mereka ini adalah sekali seumur hidup, karena umur mereka tidak akan terulang kembali. Jadi pesan saya cuma satu, yaitu fokus di konsentrasi. Jalankan seluruh latihan yang ada dan percayakan kepada pelatih, ujar Ratu Tisha. Erick Thohir minta timnas Indonesia U17 main tanpa beban di kandang sendiri. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan motivasi kepada pemain timnas Indonesia U17 di ajang Piala Dunia U17. Seperti yang diketahui, skuad asuhan Bima Sakti tersebut baru saja menyelesaikan pemusatan latihan di Jerman. Selama 6 minggu, timnas Indonesia U17 juga melakoni uji coba lawan tim-tim setempat. Timnas U17 Indonesia melakoni 7 laga uji coba selama di Jerman. Skuad timnas Indonesia U17 mencatat 2 kemenangan, 1 kali imbang, dan 4 kali kekalahan. Tentu timnas Indonesia U17 mendapatkan banyak pelajaran berharga selama di Jerman. Pengalaman tersebut dapat jadi bekal penting sebelum berlaga pada ajang Piala Dunia U17. Kini skuad asuhan Bima Sakti tersebut fokus untuk menata fase grup Piala Dunia U17 2023 yang digelar di kandang sendiri. Pada ajang tersebut, timnas Indonesia U17 bakal menantang Ekuador, Panama, dan Maroko. Timnas Indonesia U17 bakal membuka petualangan di fase grup saat menghadapi Ekuador pada 10 November 2023. Laga tersebut bakal digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Tentu Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI angkat bicara soal hasil TC Timnas Indonesia U17. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut senang dengan hasil TC. Banyak ilmu yang berhasil didapatkan oleh Timnas Indonesia U17 di Jerman. Persiapan sudah dilakukan, segala ilmu yang didapat baik untuk kemampuan individu maupun permainan secara tim nantinya dapat dipraktikkan saat Piala Dunia U17 yang hanya tinggal hitungan hari, kata Erick Thohir. Erick Thohir pun memiliki permintaan kepada timnas Indonesia U17 sebelum tampil di ajang Piala Dunia U17 2023. Erick pun meminta para pemain tidak terbebani saat main di kandang sendiri. Ex-presiden Inter Milan tersebut meminta para pemain untuk mengeluarkan kekuatan terbaik. Selain itu, ia juga meminta para pemain timnas Indonesia U17 untuk tidak gentar dengan lawan yang akan dihadapi. Luar biasa, Sintayong dapat 5 tambahan pemain keturunan yang dapat diandalkan. Sintayong memiliki 5 pemain keturunan tambahan yang dapat diandalkan timnas Indonesia di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka ialah J.I.J., Nathan Zoaon, Welber Halim Jardim, Amar Raihan, dan Souda Manik. J.I.J. dan Nathan Jo sedang menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Diharapkan sebelum Piala Asia 2023 bergulir pada Januari 2024, J.I.J. dan Nathan Jo sudah dapat memperkuat timnas Indonesia. Kemudian Welber Jardim, Amar Raihan, dan Souda Manik sudah mendapatkan paspor Indonesia. Kabarnya ketiga pemain ini bakal diandalkan pelatih timnas Indonesia Bima Sakti di Piala Dunia U17 2023. Jika tampil brilian saat memperkuat timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023, peluang Welber Jardim, Amar Raihan, dan Souda Manik langsung diandalkan Sintayong di skuad senior sangat terbuka. Benar, secara usia Welber Jardim, Amar Raihan, dan Souda Manik masih sangat muda, yakni berusia 16 tahun.
Namun jika si pemain memang benar memiliki kualitas, usia hanya sekedar angka. Salah satu contohnya adalah pesepak bola muda milik Barcelona, Lamine Yamal, baru berusia 16 tahun, ia sudah menjadi pemain andalan Barcelona. Begitu juga dengan nama-nama lain di masa lampau seperti Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo, hingga Lionel Messi, sudah menjadi pemain andalan di klub maupun tim nasional di usia belasan tahun. Vietnam jadi musuh bebuyutan timnas Indonesia, Sandy Walsh kirim peringatan untuk nomor 5. Pemain timnas Indonesia Sandy Walsh memberi peringatan kepada Vietnam. Sandy Walsh mengaku tak segan menyikut pemain Vietnam yang bermain kasar. Diketahui timnas Indonesia dan Vietnam akan saling bertemu di dua kompetisi yang berbeda. Pertama di Piala Asia 2023, kemudian berjumpa di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berbicara laga antara timnas Indonesia melawan Vietnam, keduanya memiliki rivalitas yang tinggi. Hal itu membuat duel antara timnas Indonesia melawan Vietnam kerap kali dibumbui dengan gesekan-gesekan antar pemain di lapangan. Seringkali para pemain Garuda mendapatkan perlakuan kasar dari permainan Vietnam. Kini menjelang pertemuan tersebut, bek timnas Indonesia Sandy Walsh langsung kirim peringatan kepada Vietnam. Sandy Walsh mengaku tak segan menyikut pemain Vietnam jika mereka bermain kasar. Bahkan Sandy Walsh telah secara spesifik menandai pemain Vietnam yang nomor punggung 5. Adapun pemain yang dimaksud adalah Doan Van Hau. Doan Van Hau sendiri memang terkenal pemain Vietnam yang sering bermain kasar. Bahkan ia pernah memberikan cedera serius kepada Evan Dimas Darmono lewat tackle horornya pada final SEA Games 2019. Pernyataan Sandy Walsh tersebut diungkapkan saat menjadi bintang tamu di podcast YouTube Sport 77 Official pada Senin 23 Oktober 2023. Timnas Indonesia tertinggal dari lawannya di kualifikasi Piala Dunia untuk urusan ini. Timnas Indonesia tergabung di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 babak 2 zona Asia. Skuad Garuda tertinggal dalam mengumumkan stadion yang akan jadi markas. Sebagaimana diketahui, anak asuh Sintayong berhasil melangkah lebih jauh usai mengalahkan Brunei Darussalam di babak pertama kualifikasi Piala Dunia. Lolos ke fase berikutnya, Astawi Mangku Alam bakal menghadapi lawan berat seperti Irak, Vietnam, dan Filipina. Pada November 2023 mendatang, timnas Indonesia akan bertandang ke Irak dan Filipina, lalu akan bertanding 2 kali menghadapi Vietnam pada Maret 2024. Dua pertandingan terakhir timnas Indonesia bakal menjamu Irak serta Filipina pada bulan Juni 2024 mendatang. Namun sejauh ini PSSI belum mengumumkan stadion yang bakal dipakai oleh skuad Garuda. Padahal 3 lawannya telah mempersiapkan stadion mana yang bakal menjadi kandang mereka masing-masing. Artinya tim merah putih sedikit tertinggal dalam persiapan. Irak sendiri telah mengumumkan akan menjamu timnas Indonesia di Basra International Stadium. Lalu untuk Filipina memakai Rizal Memorial Stadium. Kemudian Vietnam juga mengumumkan akan menggunakan Stadion Maidin ketika kedatangan skuad asuhan Sintayong sebagai lawan. Sebagai informasi, timnas Indonesia sempat ingin memakai Stadion Jakabaring Palembang ketika melawan Brunei Darussalam. Namun venue itu dipindah ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Belum diketahui apakah timnas Indonesia bakal memakai SUGBK lagi di kualifikasi Piala Dunia 2026 atau PSSI menunjuk stadion di kota lain untuk pertandingan tim merah putih. Tak ragu, bintang Filipina berikan timnas Indonesia julukan ini. Progres positif yang belakangan ini ditunjukkan oleh timnas Indonesia mendapatkan pengakuan dari berbagai pihak. Beragam pengakuan terhadap timnas Indonesia tersebut tak hanya diakui oleh mereka yang berasal dari Indonesia saja, namun juga berbagai kalangan yang berasal dari luar negeri. Baru-baru ini pemain belakang timnas Filipina, Carly De Murga, turut angkat bicara mengenai kondisi terkini timnas Indonesia. Pemain belakang andalan Filipina yang telah mencatatkan 49 penampilan bersama The Azkal tersebut bahkan memberikan label positif kepada anak asuh Coach Sintayong saat ini. Berdasarkan informasi yang diunggah oleh akun TikTok Timnas Garuda, pemain yang kini berusia 34 tahun ini tanpa ragu menyebut timnas Indonesia saat ini merupakan tim terkuat di kawasan Asia Tenggara. Label yang diberikan oleh Carly De Murga sendiri memang tidak beralasan. Di mata pemain berdarah Spanyol tersebut, keberadaan para pemain berkelas hasil naturalisasi yang dipadukan dengan pemain berbakat dari dalam negeri membuat pasukan merah putih menjadi kekuatan terbaik di Asia Tenggara untuk saat ini.
Sejak saya datang ke sini, timnas Indonesia mungkin memiliki tim terbaik di Asia Tenggara. Mereka punya pemain top, ujar Carly Demurga. Di mata Carly Demurga, kekuatan timnas Indonesia saat ini yang syarat dengan pemain berkelas merupakan sebuah ancaman tersendiri bagi negara-negara lainnya, terkhusus di kawasan Asia Tenggara. Pasalnya, Carly sendiri pernah bermain bersama Jordi Amat saat masih berseragam Johor Darul Tajim di Liga Malaysia. Meskipun tak lama berkolaborasi dengan Jordi Amat, namun pemain kelahiran 30 November 1988 tersebut paham betul dengan kualitas yang dimiliki oleh Jordi Amat serta para pemain lain yang berada di skuad Garuda. Lantas bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.